Pemirsa, bakal calon Bupati Muna, Sulawesi Tenggara, LM Rajiun Tumada menyerahkan hasil swab kepada KPU Muna usai sebelumnya dinyatakan positif COVID-19. Hasil swab menunjukkan Rajiun telah negatif COVID-19. Bakal calon Bupati Muna, Sulawesi Tenggara LM Rajiun Tumada menyerahkan hasil tes swab ke KPU Kabupaten Muna melalui tim pendampingnya. Rajiun telah negatif COVID-19 usai sebelumnya dinyatakan positif usai mendaftar ke KPU 4 September lalu. Ini kita serahkan karena kemarin dari pihak rumah sakit itu sudah menyerahkan ke kami, ya kami sudah serahkan ke KPU. Jadi hari ini mungkin KPU akan melakukan rapat pleno pencabutan. Kita akan kemarin tahapan kita ditunda. Penyerahan hasil swab ini dilakukan agar tahapan pilkada bagi pasangan LM Rajiun Tumada Lapili dapat dilanjutkan. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah dituntut jaksa KPK 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Terdakwa diduga menerima suap dan gratifikasi di sejumlah proyek yang ada di pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jaksa penuntut umum KPK yang diketuai Arief Suhermanto Senin petang menuntut Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah dengan tuntutan 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Terdakwa diduga menerima suap dan gratifikasi di sejumlah proyek seperti proyek Candi Prasung, Pasar Porong, dan Wisma Atlet. Saksi yang dihadirkan dalam sidang sebelumnya mengaku memberikan uang sebesar 200 juta rupiah kepada mantan tokoh PKB Sidoarjo itu. Sementara terdakwa Saiful Ilah melalui kuasa hukumnya menyangkal keterangan para saksi. Fakta penerima uang yang diberikan oleh saksi Sunarti pada sekitar bulan Mei, yang mana pada proses pembuatannya sama, yaitu disuruh meletakkan di atas meja kerjanya. Tentu ini, dan kita juga tunjukkan persidangan mengenai bukti ada meja kerja yang digeledah saat itu, ada banyak uang yang di situ di dalam lagi-lagi, dan di persidangan juga diakui bahwa itu uang miliknya, dan juga ada amplop yang berisi uang yang tertulis nama pemberi. Menuntut seseorang dengan fakta yang masih ditafsir fakta itu, bukan fakta yang terang benderang, maka ada asas namanya in dubio pro reo. Pasti hakim nanti akan ragu untuk memutus saudara Saiful Ilah. Jadi nanti di pledoi ditunggu ya, hari Senin harus datang apa-apa nanti yang akan kita sampaikan untuk membantah semua tuduhan. KPK menunda sidang putusan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri karena ada pegawai KPK yang terinfeksi COVID-19. Sementara Koordinator Maki Boyamin Saiman memberikan bukti-bukti dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri. Majelis Etik KPK menunda sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Penundaan sidang karena seorang pegawai KPK terkonfirmasi positif COVID-19. Pegawai tersebut diketahui pernah berinteraksi dengan anggota Dewas KPK. Rencananya, sidang putusan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri akan digelar pada 23 September mendatang. Dari hasil penelusuran di internal KPK, ada indikasi satu orang pegawai yang positif virus COVID-19 namun telah berinteraksi dengan para pegawai dan juga anggota Dewan Pengawas KPK. Oleh karena itu, hari ini akan dilakukan tes swab terhadap pihak-pihak terkait tersebut. Untuk memperkuat adanya dugaan pelanggaran etik oleh Ketua KPK, Koordinator Maki Boyamin Saiman mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK untuk menyerahkan alat bukti baru. Di antaranya foto rumah Firly Bahuri serta rekaman video perjalanan Boyamin dari Palembang ke Batu Raja, Sumatera Selatan melalui jalur darat. Boyamin juga ingin memastikan penundaan kali ini tidak akan mempengaruhi hasil putusan. Karena terus terang aja curiga jangan-jangan ini penundaannya ini ada tarik ulur. Kan kira-kira putusannya ini, gambaran saya nampaknya putusannya akan agak berat, kira-kira kan gitu kan. Kalau dinyatakan bersalah. Tapi kemudian ada upaya-upaya untuk mengulur waktu supaya dugaan-dugaan kan gitu kan, apa ada kompromi-kompromi gitu kan.
Firly Bahuri tersandung masalah pelanggaran kode etik gaya hidup mewah karena menggunakan helikopter saat pulang kampung dari Palembang ke Batu Raja, Sumatera Selatan Juni lalu. Berdasarkan aduan Maki, Firly diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku integritas serta kepemimpinan dalam Peraturan Dewas KPK Nomor 2 Tahun 2020. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.